Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Veronica Panjaitan, kelas 52 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan menyusun proposal penelitian. Ya, baiklah saya akan menjelaskannya. Definisi penelitian. Penelitian adalah proses sistematis dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan suatu masalah. Jenis-jenis dan maksud penelitiannya: 1. Penelitian dasar, yaitu untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang terkait dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Yang kedua, penelitian terapan, yaitu untuk mengetahui prioritas masalah dan merancang serta mengevaluasi kebijakan dan program. Yang ketiga, penelitian penjelajahan, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan agar dapat merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesa secara lebih tajam. Yang keempat, penelitian terstruktur, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan. Yang kelima, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku dan kelembagaan dengan mengenali pribadi terkait nilai-nilai mereka, kebiasaan, simbol, kepercayaan, dan emosi. Yang keenam, penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses penelitian yang formal, objektif, dan sistematis dengan menggunakan data numerik. Selanjutnya, proposal penelitian, yaitu rencana kerja yang terdiri dari semua unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Tujuan proposal penelitian: 1. Merupakan perangkat perencanaan yang memperlihatkan bahwa seseorang memiliki proyek penelitian yang bermanfaat dan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Yang kedua, berfungsi untuk meyakinkan orang lain seperti penelitian lain, lembaga penyandang dana, lembaga pendidikan, dan pembimbing bahwa penelitian yang diusulkan layak didukung. Yang ketiga, memperlihatkan kepakaran dan kompetensi penelitian dalam suatu bidang studi tertentu. Yang keempat, merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Saya akan melanjutkan komponen utama proposal penelitian. 1. Rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. 2. Rancangan penelitian. 3. Metode pengumpulan dan analisis data. 4. Interpretasi temuan dan penarikan kesimpulan. 5. Penyajian hasil penelitian. Kerangka proposal penelitian yaitu ada 10. Pertama, rangkuman proposal penelitian. Yang kedua, pernyataan masalah penelitian. Yang ketiga, tujuan dan sasaran penelitian. Yang keempat, pertanyaan penelitian. Yang kelima, hipotesa penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. 7. Kerangka kerja teoritis. Ke-8, metodologi penelitian. Ke-9, anggaran. Ke-10, referensi. Dan manfaat penelitian itu ada 4. Yang pertama, sejauh mana penelitian terkait dengan prioritas pembangunan atau permasalahan di masyarakat. Kedua, pentingnya masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, besarnya masalah dan bagaimana hasil penelitian akan memberikan sumbangan dalam penyelesaiannya. Keempat, relevansi penelitian dengan kelompok masyarakat yang tersisih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian itu ada 3. Yang pertama, dugaan awal tentang jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedua, arah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang ketiga, penjelasan sementara atau postulat penelitian tentang apa yang diperkirakan oleh penelitian sebagai hasil penelitian. Dan saya menjelaskan juga tinjauan pustaka. Yang pertama,
Tinjauan pustaka itu adalah merupakan proses pengamatan atas apa yang telah dilakukan pada topik dan masalah yang akan diteliti. Kedua, mencakup tulisan yang teoritis dan empiris. Ketiga, menggabungkan aspek-aspek penting yang akan diteliti. Keempat, merupakan sintesa dalam bentuk penjelasan terpadu dalam bidang yang sedang teliti. Dan saya menjelaskan tentang kerangka kerja teoritis, yaitu kerangka kerja teoritis itu serangkaian pernyataan yang tersusun secara sistematis yang menjelaskan secara umum apa yang terjadi dan dapat diuji secara empiris. Kedua, serangkaian pernyataan yang didukung oleh bukti-bukti untuk menjelaskan suatu gejala. Dan di sini pun ada metodologi penelitian. Metode penelitian itu adalah menjelaskan bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian akan diperoleh. Terus, anggaran penelitian itu adalah rencana keuangan yang disajikan dalam bentuk anggaran belanja, dan anggaran hendak dibuat selengkap mungkin atau cukup rinci dan harus jelas dalam sebuah tabel. Terakhir, saya jelaskan referensi, yaitu karya ilmiah yang dijadikan acuan dalam penyusunan proposal penelitian. Baiklah, demikian hasil ringkasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang.